Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kita coba untuk latihan soal-soal ujian SMK Matematika Non-Teknik dengan pembahasannya. Mudah-mudahan soal ini dan latihan dan pembahasannya lebih bisa mengenai supaya nantinya pada saat ujian bisa menyelesaikan semua soal-soal sebaik mungkin. Nah, di sini kita coba dari nomor pertama, yaitu soal tentang perbandingan di sini. Untuk menyelesaikan pesanan pembuatan kusen, jika dikerjakan 7 orang akan selesai dalam waktu 16 hari. Jika pesanan tersebut diharapkan selesai dalam waktu seperti ini, soal ya, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah, di sini soal tentang perbandingan, dan di sini juga perhatikan banyaknya pekerja yang harus ditambah. Nah, soal seperti ini bisa kita lakukan penyelesaian seperti ini. Ya, kita lihat di sini persoalan di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini seperti tadi soal, kalau kita buat tabelnya, 7 orang selesai dalam waktu 16 hari. Sedangkan dalam waktu 14 hari akan selesai berapa orang? Nah, ini kan perbandingan. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah ini, kita lihat di sini. Logika kita harus main di sini bahwa kalau misalkan diselesaikan oleh 7 orang 16 hari, berarti kalau orangnya ditambah, di sini harinya pasti berkurang. Nah, kalau kita lihat di sini pakai perbandingan, kalau di sininya tambah besar, di sini tambah kecil. Kebalikan, berarti ini kita berbalik nilai. Ya, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Kalau ini sama, besar, ini besar, senilai. Nah, kalau berbalik nilai, maka salah satu nanti dibalik pengerjaannya. Paham ya? Nanti konsep berpikirnya begitu. Kalau ini lebih besar, logika kita kan ini orang tambah, maka ini harinya berkurang. Berarti di sini besar, di sini kecil. Maka masalah ini termasuk berbalik nilai. Salah satu penyelesaiannya harus dibalik. Berarti penyelesaiannya seperti ini. Ini kan 7 per X. Nah, ini salah satu dibalik. Ini dibalik 14 per 16. Jadi tinggal di kali silang seperti ini. X kali 14, 14X sama dengan 7 kali 16. Sehingga X sama dengan 7 kali 16 dibagi 14. Dapat 8 orang. Nah, yang diminta tadi tambahannya. Tadi kan sudah ada 7 orang. Berarti tambahannya 8 kurang 7. Jadi 1 orang. Ini penyelesaiannya. Ya, ini nomor 1. Itu tentang soal perbandingan. Ya, nanti banyak lagi. Nah, soal berikutnya tentang skala. Ini juga termasuk perbandingan juga. Nah, contoh misalnya sini. Jarak pada peta kota A ke kota B adalah 5 cm. Jika digunakan skala 1:5000, jarak sebenarnya berapa? Nah, ini kan pakai aturan tentang skala. Ya. Oke, penyelesaiannya bahwa kita skala itu kan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Ya, di sini kita lihat. Skala itu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Jadi, kalau kita mencari jarak sebenarnya berarti jarak pada gambar dibagi skala. Rumusnya begini. Nah, tinggal kita masukkan jarak pada gambar 5 cm dibagi skala 1:5000. Sehingga 1 dibagi per 5000 berarti kan 5 dikali dibalik 5000 per 1 kan. Sehingga hasilnya adalah 25.000 ya, 5 kali 5.000, 25.000 cm. Nah, ini kalau dibikin kilo maka hasilnya 0,25 ya, karena dia tingkatannya dari mili, senti, desi ya, meter, dekameter, hektometer, kilometer, itu harus hafal tangga satuan waktu SD belajar ya gitu. Nah, ini seperti ini pembahasannya. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3 tentang bentuk sederhana eksponen. Eksponen ini selalu keluar dalam ujian ya, eksponen nih keluar nih. Contohnya seperti ini, kita lihat contohnya ya. Nah, ini penyelesaian soal bilangan eksponen ini kamu harus paham ini semua. Ya, ini rumus ini semua nih. Contohnya A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A P plus Q, karena kalau perkalian ditambah. Ini yang ini sama ya, bawahnya. Lalu A pangkat P dibagi A pangkat Q, ini sama A, berarti P min Q. Kalau A pangkat P kurung pangkat Q, berarti A P kali Q. Kalau A pangkat P kurung lagi pangkat Q, kurung lagi pangkat R, berarti A sama dengan P kali Q kali R. Nah, terus kalau A pangkat M per N dibikin dalam bentuk akar, berarti akar N dari A pangkat M. Seperti ini. Dan yang 6, A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka P sama dengan Q. Ya, terus A pangkat min P bisa ditulis seper A pangkat P. Ya, negatif jadi positif pangkatnya. A pangkat P ditaruh di bawah menjadi negatif. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini harus di luar kepala semua untuk menyelesaikan yang tadi.
Oke, kita selesaikan masalah kita. Seperti ini. Berarti ini yang dalam harus selesaikan dulu. Pakai apa? Pakai rumus ini. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan AP min Q. Berarti ini sama, ini kan A. Ini kan C. Ini kan D. Berarti bisa seperti ini. Ya, min 2, min 1. Ini kan 1. Terus C, 3, min 2. 4, min 3. Nah, kita sederhanakan jadinya begini. Setelah itu, setelah selesai yang dalam sudah lebih simple, tinggal kita kalikan pakai rumus mana? Ini. Berarti tinggal kalikan 3 kali min 3, 3 kali 5, 3 kali 1. Seperti ini. Nah, setelah itu sederhanakan. Nah, dapat hasilnya. Nah, apabila hasil di pilihan ganda belum ada, biasanya di pilihan ganda itu pangkatnya dalam bentuk positif semua. Ingat, untuk ini supaya bisa positif, rumus ini ingat. A pangkat min P menjadi A pangkat P. Nah, ini bisa ditulis di bawah jadi begini. Seperti ini. Ketemu soal jawabannya. Ya, seperti itu dalam menyelesaikan bilangan berpangkat atau eksponen. Lanjut, soal berikutnya. Yang keempat. Nah, kalau jika diketahui logaritma 3 sama dengan A, log B 5 sama dengan B. Nah, maka nilai dari 25 log 27 adalah, nah ini, permasalahan logaritma, semua permasalahan logaritma, untuk menyelesaikan ini, kamu harus paham ini semua. Nih, ada 7 sifat logaritma yang perlu kamu ketahui, yang mesti kamu hafal semua. Ya, di sini A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C bisa. Ya, jadi bilangan logaritma dijadikan eksponen, eksponen jadi logaritma. Terus A log B plus kali C sama dengan A log B plus A log C. Kalau dikali ditambah. Lalu A log B per C dibagi dikurang. Ya. Terus A pangkat A log B sama dengan B. Ini sama, maka hasilnya ini. Terus A log B dibagi B log C, maka A log C. Lihat, A log B ini sama, langsung A log C rumusnya. Terus A log B pangkat N bisa menjadi N A log B. Dan A log B bisa ditulis log B per log A. Ini setelah dipelajari pada waktu kelas sebelumnya. Ya, untuk logaritma ini. Maka untuk soal ini kita bisa selesaikan seperti ini. Nah, ini kan soalnya ya. Berarti ini harus kita jabarkan nih untuk mengikuti ini. Ya, jadi untuk menyelesaikan ini kita pakai ini, maksud soal seperti itu. Nah, tinggal ini kita bisa kita pangkatkan kan, 5 pangkat 2, ini 3 pangkat 3 seperti ini. Ya kan? Setelah itu dengan rumus ini kita bisa rubah ini menjadi log 3 pangkat 3 dibagi log 5 pangkat 2. Nah, setelah itu 2 bisa turun ke bawah dan yang 3 bisa turun ke bawah dengan rumus apa? Dengan rumus ini. Maka bentuknya akan begini. Nah, setelah itu A tinggal masukkan di sini. B tinggal masukkan sehingga hasilnya selesai. Nah, seperti itu penyelesaian logaritma. Jadi nggak sulit. Terus nomor 8. Nah, kalau bentuk ini, bentuk akar, semua akar, ya prinsipnya sesuatu bisa dijumlah kalau dia sejenis. Ini kan nggak sejenis, nggak sama, nggak bisa dijumlah. Kenapa ini bisa diselesaikan? Nah, ini bikin sejenis dulu, bikin sama dulu. Bagaimana caranya? Lihat jawaban. Kalau pilihan ganda, supaya cepat lihat jawaban. Lihat, di sini akar 2 semua. Berarti ini bisa dirubah ke akar 2 semua. Oke, kita coba seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita buat ke dalam akar semua tuh. 2 kali berapa menjadi 8. Terus 2 kali berapa menjadi 50. Terus ini 2 kali berapa menjadi 162. Terus 2 kali berapa menjadi 32. Seperti ini kan. Nah, setelah itu akar 4 bisa dikeluarkan seperti ini kan. Nah, kalau perkalian itu bisa dijabarkan seperti ini. Nah, ini dikeluarkan nih akar 4. 2 kan, berarti 2 akar 2. Ini 5 kali 2, 10 akar 2. Ini 9 akar 2. Ini 4 kali 3, 12 akar 2. Nah, kan sejenis tuh. Nah, bisa dijumlahkan. 2 tambah 10, 12 dikurang 9, 3 tambah 12 akar 2. Berarti 15 akar 2. Selesai. Itu ya, ini penyelesaian dalam bentuk akar ya. Jadi kita bertahap nih latihan ya. Terus berikutnya lagi. Nah, bentuk sederhana dari bilangan ini juga, ini perlu dipelajari pada kelas sebelumnya. Ini prinsipnya menyederhanakan dikalikan bilangan penyebut tapi tandanya diganti. Kalau soal di sini min, maka di sini kali plus seperti ini penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Kalau ini min, maka diganti plus dengan bilangan yang sama. Setelah itu atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga seperti ini. Ya kan, yang atas ini. Nah, kalau ini angkanya sama, tapi tandanya doang beda, tinggal ini kali ini kali ini, seperti ini. Setelah itu sederhanakan. Jadi seperti ini. 4 kurang 3 kan 1. Maka hasilnya seperti ini. Sederhanakan lagi. Seperti ini. Nah, di sini lihat. Di jawaban ada nggak ini? Oh, belum ada. Dijabarkan. 3 kali 2. 6. 3 kali akar 3. 3 akar 3. Selesai ketemu jawabannya. Itu penyelesaian, penyederhanaan bentuk akar. Ya.
Oke, soal berikutnya lagi. Nomor 7. Nah, nih. Nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, prinsipnya, ini kan matematik prinsipnya kan sama dengan kiri sama dengan kanan. Kita lihat sekarang di sini. Ini pecahan. Ini pecahan. Supaya dia seimbang, ini prinsipnya soal ini, yang bawah ini harus kita hilangkan. Supaya ini bisa dioperasikan. Nah, caranya, kita lihat di sini. Bagaimana yang bawah bisa kita bisa hilangkan? Berarti, di yang kiri kita kalikan dengan yang kanan sama. Nah, supaya ini bisa habis, maka cari KPK-nya. 2 dan 3 kan 6. Berarti ini kali 6, yang kanan kali 6. Kiri kali 6, kanan kali 6. Seperti ini. Tuh. Seimbang kan? Nggak ada masalah kan? Nah, setelah itu ini kalikan. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini. Berarti 6 dibagi 2 kan 3. Berarti 3 kali X min 3. Nah, dapat kan? 3. Ini 6 bagi 3 kan 2. Berarti 2 kali 1. Nih. Terus ini kan 6 dibagi 3, 2. Berarti 2 kali X plus 1. Nih. Terus 6 kali bagi 2 kan 3. 3 kali 1. Seperti ini. Setelah itu dijabarkan. Nah, setelah dijabarkan, yang ada variabel X-nya di sebelah kiri, yang tidak ada sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena ini sejenis, bisa dikurang. Tinggal X. Nah, dapat 3X. Nah, berarti X berapa? 15 bagi 3. Sama 5. Selesai. Ya, itu penyelesaian bentuk-bentuk persamaan. Mudah. Yang penting prinsipnya matematik itu sama dengan. Ya, seimbang berarti kan. Terus yang 8 ini. Diketahui X kuadrat min 5X plus 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa plus 1 dan beta plus 1. Ini telah dibahas di kelas sebelumnya ya. Nah, untuk penyelesaian soal ini, untuk cara cepatnya, bentuknya ini ada formula-formula yang perlu kamu hafalkan supaya cepat menyelesaikan soal. Nah, formulanya ini. Kalau persamaan baru yang akar-akarnya X1 plus N, X2 plus N, pakai rumus ini. Kalau X min N, X2 min N, pakai rumus ini. Bedanya apa? Ini min, ini plus. Tuh. Kalau bentuknya min X1 min X2, pakai persamaan ini. Kalau seper X1 seper X2, pakai rumus ini. Kalau N X1 N X2, pakai rumus ini. Nah, kita lihat sekarang permasalahan kita. Permasalahan kita kan pakai ini kan. Ya, alfa plus 1, beta plus 1. Berarti kita pakai rumus ini. Ya. Kita rumus ini, kita lihat sekarang. Ya. Nah, kita lihat sini. Nah, bentuk ini A1, B. Nah, ini 1 koefisien A. B min 5, C 1. Alfa plus 1, beta plus 1 berarti N-nya nih. Gitu ya. Nah, jadi kita masukkan nih. Langsung ke rumus ini seperti ini. Nah, ya. Kita masukkan A-nya 1, X min N 1 plus B min 5, X min 1 plus C 1. Tinggal kita jabarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita jabarkan kan X min 1 pangkat 2 berarti kan X min 1 kali X min 1. Lalu kita jabarkan seperti ini kan X kuadrat min 2X plus 1. Karena X min 1 kali X min 1 ini hasilnya. Dikurang 5X plus 6. Berarti tinggal ini sejenis. Berarti bisa sederhanakan min 7X plus 7 sama 0. Selesai. Ya, ini untuk persamaan kuadrat baru. Oke, lanjut dulu ya. Terus yang 9. Nah, 9 himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x kuadrat plus 5x min 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, cari himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal seperti ini, ingat waktu kelas 1 itu mencari nilai x1 dan x2 persamaan kuadrat. Nah, bentuknya A-nya lebih besar dari 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, A-nya lebih besar dari 1, untuk memfaktorkannya, cara mudahnya, ini kalikan nih, 2 kali min 7. 2 kali min 7. Min 14 kan? Nah, selanjutnya cari angka yang kalau dikalikan hasilnya min 14, kalau dijumlahkan hasil 5. Nah, seperti itu. Ya, berarti kalikan nih. Berapa ini? Berarti min 2 dan 7. Yang ini min 2 dan 7. Coba min 2 kali 7. 14, min 2 tambah 7, 5, cocok. Nah, setelah itu dapat bentuk kayak begini, baru kita tulis kembali 2x kuadrat, kita tulis kembali ini nanti 2x kuadrat min 5x ini diganti dengan, dari mana 5x ini? 7 min 2x tambah 7x. Min 2x tambah 7x kalau dijumlahkan 5 tetap. Min 7. Tuh, dapat ini. Setelah itu, ini sama kan sama-sama 2. Ini sama-sama dengan 7 kan? Dikeluarkan seperti itu. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x min 1 kali min 2x. 7 kali x, 7x. 7 kali min 1, nah, min 7. Nah, ini kan sama. Ini sama.
Faktornya berarti 2x plus 7, x min 1. Faktornya. Ya kan? Jadi, cara mencari faktor ini ke sini, nah caranya seperti ini. Lebih mudah. Nah, setelah itu, 2x plus 7 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. X min 1 sama 0 berarti x 1, 1. Nah, 2x plus 7 sama dengan 0 berarti x2 ini ya. X2 7, min 7 per 2. Setelah itu dicek di sini. Buat garis bilangan, min 7 sebelah kiri kan min kan? Nah, ini 1. Nah, berarti kita cek mana nih daerahnya. Ya, kita cari angka 0 di mana di sini. Ini min, ini plus, berarti 0 di sini. Nah, kita buat angka 0 di sini. Bagaimana? Masukkan ke persamaan ini. Masukkan ke persamaan itu. Nah, X gantikan dengan 0. 2 kali 0 pangkat 2. Tambah 5 kali 0 min 7. Min kan hasilnya kan? Min 7. Di sini berarti min. Berarti di sini plus. Sini plus ya. Nah, seperti itu. Berarti penyelesaiannya X kurang dari min 7 per 2. X lebih besar dari sama dengan 1. Seperti itu. Ya, ini cara memfaktorkannya. Bisa ya, anak sekalian ya. Oke, lanjut. Ya, jawabannya D ya. Nah, ini nomor 10. Harga 2 buah jeruk dan 5 buah apel di kios buah X adalah 25.000. Harga 4 buah jeruk dan 5 buah apel di kios yang sama adalah 35.000. Jika ibu membeli 3 jeruk dan 6 apel di kios adalah, nah ini permasalahan yang sering kita hadapi nanti. Nah, ini soal aplikasi. Nah, kamu bisa misalkan di sini, jeruk misalkan X, apel misalkan Y. Maka bisa kita buat 2X plus 5Y sama dengan 25.000. 4X plus 5Y sama dengan 35.000. Berapakah 3x plus 6y? Nah, seperti itu. Ini harus kita latih. Seperti ini akhirnya ya. Jadi, jeruk misalkan apel. Persamaannya seperti ini. Nah, untuk ini kita eliminasi. Kita lihat dulu ada yang sama nggak? Oh, kebetulan ada yang sama. Langsung kalau ada yang sama. Kalau ada yang tidak sama, hilangkan salah satu. Gitu. Karena ini ada yang sama-sama 5y, berarti dikurang. Dikurang, ya. Berarti 2x min 4x min 2x. Nah, terus ini kurang ini habis 25.000 dikurang 35.000 min 10.000 berarti X sama dengan min 10.000 bagi min 2 berarti 5.000. Nah, untuk mencari Y-nya ambil salah satu. Yang atas boleh kita ambil ini. Masukkan X-nya 5.000. Maka akan dapat seperti ini sehingga Y-nya dapat 3.000. Sehingga persamaan atau hasil yang diminta, ini persamaannya. Tinggal kita masukkan X-nya 5.000, Y-nya 3.000. Sehingga dapatnya 33.000. Seperti ini penyelesaiannya. Ya. Dan soal berikutnya tentang matrik. Ini matrik A, matrik B, matrik C. Hasil dari 2A min B plus 3C. Berarti kalau matrik ini tinggal kita ikuti permintaannya nih. Permintaannya. Berarti permintaannya kan 2A min B plus 3C. Berarti untuk menyelesaikan matrik, nih, lihat. Penjumlahan caranya. Penjumlahan, lihat. Pengurangan, perkalian. Nah, ini harus paham nih tentang penjumlahan, perkalian. Ya, yang penting prinsipnya baskom, baris kali kolom. Atau penjumlahan, ya baris ini tambah ini. Ya kan? Kalau perkalian, baris kali kolom. Seperti itu. Kita selesaikan ini, hasil kita. Nah, seperti ini ya. Ini kan hasil dari 2A plus min B plus 3C. 2A berarti A-nya ini kan. Min B ini. C ini. Nah, kita kalikan nih. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali min 3, 2 kali 4, dan seterusnya. Ini juga kita kalikan. Hasilnya begini. Setelah itu ini yang elemennya sama. 2 dikurang 3 min 1 ditambah 3 kali 2, 6. Berarti kan 5. Min 6 dikurang min kali 5, min 5. Min 11 tambah 15, 4. Terus 4 min 0, 4. Ditambah 3 kali 1, 3, 7. Terus 8 dikurang 1, 7 tambah 6, 13. Jadi sesuai baris 1, kolom 1 dengan baris 1, kolom 1 dengan baris kolom 1. Begitu untuk matrik. Ya, jelas ya. Jadi perkaliannya sesuai. Ini kan baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. Hasilnya baris 1, kolom 1. Ini baris 1, kolom 2. Ini baris 1, kolom 2. Ini baris 1, kolom 2. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya, untuk matrik. Dan yang terakhir ini, coba kita menyelesaikan persamaan. Nah, ini ada daerah penyelesaian model matematika yang menunjukkan sistem pertidaksamaan. Mana daerahnya? Nah, kalau ini ada berapa persamaan? 1, 2, 3. Berarti kan garis ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini kamu harus tentukan yang mana. Nah, ini bisa caranya gampang. Misalkan ini tutup X. Tutup misalkan Y. Berarti 20 bagi 5 berapa? 4. Berarti 4 ini. Berarti ini punya ini nih. Tuh. Caranya begitu. Atau yang ini misalkan. Tutup misalkan Y-nya. Berarti X-nya 70 bagi 7, 10. Ini berarti. Ya, kalau ini 2, yang satu lagi kita tutup. X-nya kita tutup. 70 bagi 10, 7. 7. Berarti ini punya ini. Nah, jadi seperti ini. Tuh. Seperti itu. Nah, tuh. Seperti itu ya.
Nah, seperti itu. Jadi ini tutup, tutup X, tutup, tutup ya. Ininya tutup, nggak ada 5X-nya, berarti Y-nya 20 bagi 2. 10 kan? Tuh, pas. Ini tutup Y-nya, berarti 5X sama dengan 20. Berapa berarti? Hah? 4. Tuh. Dan begitu semua caranya. Setelah ketemu, pakai pakai aturan tangan nih. Kita tutup. Kurang lebih dari, berarti garisnya ke kanan. Ini kurang dari, ke kiri. Ini lebih dari ke kanan. Maka dia ketemu garis yang banyak kena arsiran. Nah, ini dia banyak kena arsiran. Oke, itu dulu nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, kita bertahap, mudah-mudahan nanti pada waktu ujian bisa sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.